Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Isni Rama Aprianti, calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Batanghari. Dalam video kali ini, saya akan berbagi mengenai koneksi antar materi, nilai, dan peran guru penggerak pada modul 1.2, yaitu menggunakan refleksi 4P. Apa itu? Yang pertama, peristiwa, yang kedua, perasaan, yang ketiga, pembelajaran, dan yang keempat, penerapan. Refleksi yang pertama yaitu peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah yang pertama, dapat mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 serta mempelajari nilai dan peran guru penggerak pada modul 1.2. Yang kedua, memahami tugas seorang pendidik yaitu menuntun murid berkembang sesuai dengan kodrat yang dimilikinya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, menganalisis nilai dan peran guru penggerak sehingga mendapatkan ide untuk merancang berbagai kegiatan yang berpihak pada murid dan dapat meningkatkan peran sebagai pemimpin pembelajaran, tentunya dengan memaksimalkan 5 nilai guru penggerak. Yang keempat, membuka mata tentang bagaimana seharusnya memandang murid, menyikapi cara berpikirnya, menghadapi berbagai perilakunya, dan memberikan pembelajaran sesuai dengan tahap tumbuh kembangnya. Pada modul 1.2 dijelaskan mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berorientasi pada murid, serta menuntut segala kekuatan kodrat yang dimiliki murid, baik minat maupun bakatnya. Hal tersebut sesuai dengan peran guru penggerak yang berpihak pada murid, serta sebagai pemimpin pembelajaran dengan menerapkan 5 nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada peserta didik. Refleksi yang kedua tentang perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti mendapatkan cahaya setelah saya berjalan sekian lama di lorong yang remang-remang. Setelah saya secara mandiri mempelajari berbagai video maupun bacaan yang telah disajikan pada LMS dan mencoba untuk memahaminya dari sudut pandang dan pengetahuan saya. Saya pun bagaikan mendapatkan angin segar dalam memahami nilai dan peran guru penggerak pada saat sesi ruang kolaborasi untuk berdiskusi bersama anggota kelompok dan tentunya dilanjutkan dengan sesi presentasi. Pemahaman saya juga semakin bertambah ketika mengikuti sesi eksplorasi pemahaman bersama instruktur. Semakin saya membaca, belajar, berkolaborasi, dan bereksplorasi, saya merasa seperti gelas kosong yang baru terisi air setengah. Refleksi yang ketiga, pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa murid-murid yang ada di sekolah itu sebagaimana teori tabula rasa, seperti sehelai kertas kosong yang masih bersih. Sehingga kita sebagai pendidik berhak untuk mengisi sesuai dengan kehendak pendidik. Hal ini tampak dalam sikap saya yang memberikan tuntutan kepada murid untuk berperilaku sesuai instruksi dan kehendak pendidik tanpa memperhatikan latar belakang murid. Tentunya proses menuntun sangat minim dalam hal ini. Justru proses menuntutlah yang banyak terjadi. Kondisi yang seperti ini mengabaikan kodrat anak yang merdeka dan ingin belajar sambil bermain. Sekarang saya berpikir bahwa fokus dari proses pendidikan adalah murid, murid, dan murid. Dalam melaksanakan proses pembelajaran, pendidik perlu memperhatikan kodrat anak. Karena sesungguhnya murid bukanlah ibarat kertas kosong yang bisa diisi sesuai kehendak pendidik, tetapi murid membawa hal-hal kodrat dan berbagai latar belakang dari lingkungan keluarga maupun masyarakatnya. Refleksi keempat, penerapan. Penerapan yang dapat dilakukan ketika saya mempelajari modul 1.2 adalah diantaranya yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Di antaranya dengan memperhatikan kondisi kearifan lokal dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Yang kedua,
melibatkan murid dalam perumusan kesepakatan kelas yang selanjutnya disepakati bersama antara guru-guru dan murid, sehingga perilaku-perilaku yang ditampilkan adalah berdasarkan hasil kesepakatan dan atas kesadaran murid, juga adanya keteladanan dari guru. Selanjutnya, melakukan asesmen diagnostik pada awal semester untuk mengetahui kekuatan, kelemahan, dan keterampilan serta pengetahuan murid sebelum melaksanakan pembelajaran. Dilanjutkan dengan mendesain dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid untuk memerdekakan murid dengan banyak melibatkan murid dalam setiap proses pembelajaran agar proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Selanjutnya, mendesain dan melaksanakan pembelajaran dengan melakukan inovasi dalam pemanfaatan media atau model pembelajaran agar sesuai dengan perkembangan zaman murid melalui pemanfaatan berbagai teknologi seperti pemanfaatan Canva, Quizzes, ataupun pemanfaatan iGCBT dalam proses pembelajaran dan evaluasi. Selanjutnya, melakukan refleksi setiap akhir pembelajaran untuk mengetahui kesulitan, tantangan, hambatan, dan ketercapaian dari rencana pembelajaran yang telah disusun. Kemudian, berdasarkan hasil refleksi tersebut, digunakan sebagai acuan dalam perbaikan proses pembelajaran. Kemudian, memanfaatkan komunitas belajar sekolah untuk saling berbagi ilmu dan pengalaman, terlebih upaya untuk mengatasi hambatan dan tantangan yang ditemui dalam proses pembelajaran. Saya juga akan aktif secara mandiri mengikuti berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang mendukung kompetensi seorang pendidik, misalnya melalui BIMTEK, Diklat, dan berbagi praktik baik dan hasilnya akan dimanfaatkan dalam menjalankan peran sebagai seorang pendidik. Kemudian berkolaborasi dengan guru-guru IPA yang tergabung dalam komunitas belajar MGMP IPA 2 Kabupaten Batanghari untuk meningkatkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik, kemudian mengupgrade ilmu pengetahuan. Demikianlah video koneksi antar materi pada modul 1.2 pada nilai dan peran guru penggerak. Semoga video ini dapat menginspirasi. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.